untuk setting ini kan per kategori. Jadi kalau misalkan ini kategorinya rokok di sini, kalau misalkan pengen buat lagi tambahan minyak di sini. Untuk model barangnya kayak gini. Ini per satu barang Bu ya. Jadi contoh gini. Jenengan punya item namanya Surya. Gudang garam 12 nama itemnya. Nah, barcode ini untuk kode itemnya bisa disesuaikan kebutuhan. Misalkan kalau saya kebiasaannya sesuai dengan nama jenisnya. Kalau jenis di sini adalah rokok. Nah, saya buat di sini RKK, singkatan dari rokok. RKK 001. Terus nama itemnya Surya Gudang Garam 12. Jenisnya rokok. Satuannya pak. Untuk satuan dasarnya wajib D. Ini wajib D Bu ya, karena dia dihitungnya per sekali jual adalah 1. Nah, terus ini harga pokok untuk rokoknya, harga jualnya. Nah, ini stok yang ada. Nah, ini dihitung nanti aja enggak apa-apa. Stok minimum ini untuk pemberitahuan kalau barang-barang itu yang yang pengen dikasih tahu untuk ini loh barang yang sudah mau habis dan disuruh belanja. Misalkan saya buat minimal ada 5 pak. Nah, setelah dia melewati batas ini di stok barangnya, otomatis si program bakal ketika kita pengen lihat barang-barang apa saja yang sudah melewati stok minimum dan kita lihat laporannya, ini bakal ditampilkan termasuk barang ini kalau ini udah stoknya di bawah 5. Untuk tipe itemnya 1, serial N artinya tidak, dan kode gudangnya UTM. Ini dari atas sampai bawah nanti nilainya sama, 1 semua. Kalau misalkan ini item ada sampai 10 gitu ya, dia sama di sini juga 1 N dan UTM itu sampai 1 garis gitu. Misalkan kayak gini ya. Nah, ini 1 garisnya. Nah, kalau misalkan item ini barang niki niku ada dengan jual yang slop juga, misal kayak gitu ya. Ini harus sama Bu, kode item di barang yang sama itu harus sama. Jadi yang wajib sama itu kode itemnya, nama item sama jenis. Nah, misalkan kayak gini, cara cepatnya klik di sini, dikontrol copy, terus ditaruh di sini. Ini untuk cara cepatnya. Kalau misalkan jenengan pengen ngetik sendiri ya nggak apa-apa. Misalkan gini, jenengan tulis lagi di sini RKK 001. Terus itemnya sama Surya Gudang Garam 12. Jenisnya sama rokok. Terus tapi yang di sini satuannya itu di atasnya slop. Jadi ini sekali jual itu slop, sekali jual ini pakai gitu loh Bu. Nah, tapi untuk satuan dasarnya ini nggak ada, dasarnya sudah diambil sama si pak. Jadi nggak usah ditulis. Nah, terus untuk konversi satuan dasarnya ini isi dari setiap slop. Jadi kalau 1 pak itu ada 1 slop itu ada berapa? 1 slop misal ada 10. Terus ini harga pokok, harga pulain jenengan ketika beli slop. Ini 1 garis tuh. Harga slop, misalnya 1 slopnya 200.000. Harga jualin jenengan berapa per slope? Katakanlah lebih murah, 205 misalnya. Nah, ini bisa kosong enggak apa-apa. Untuk tipe itemnya sama, 1 juga. Ini N juga. Untuk kantornya juga sama, UTM. Kode gudang kantor. Nah, kalau untuk yang lainnya, misal pengen buat barang ini di rokok ini ada rokok lagi tapi nggak dijual slop, gimana caranya? Sama kayak yang di atas, tinggal diterusin aja RKK 002. Jadi berurutan Bu, habis 1, 2. Ini untuk kode item berbeda. Kalau ini kode itemnya sama karena barangnya 1. Ini RKK 01, RKK 01, ini barangnya 1. Jadi saling sinkron gitu Bu. Kalau ini 1 sama 1 sinkron. Nah, misalkan kayak ini rokoknya gudang baru filter 12. Jenisnya
rokok juga. Satuannya sekali jual apa jenengan? Sekali jual misal pak juga. Terus untuk satuan dasarnya D. Sekali jual ada berapa? 1. Ini konversi itu setiap kali jual. Harga pokok sama harga kula. Misalkan harga kula 15.000 gitu. Harga jualnya 16.000 gitu. Stok minimal ada berapa? Kalau di kosannya juga nggak apa-apa kok, Bu. 5 kode itemnya 1, tipe itemnya 1 menggunakan serial N, dan ini UTM juga. Ini sudah jadi 2 item. Jadi itemnya ini sama itemnya ini. Pokoknya jenengan jangan bingung di sini tuh, yang biasanya yang bingungin ini, Bu. RKK 00 kok ini sama, karena ini juga sama. Ini sebenarnya barangnya sama. Kayak gitu. Kalau misalkan udah ada lagi ini dijual slop ya sama, tinggal ngulangin yang ini juga. Jadi kalau misalkan ini jenengan jualnya ada slopnya juga ya, nggak tinggal ditulis aja RKK 002. Jangan bingung sama warna, Bu ya. Warna ini nggak ngaruh sih kalau nanti di inputnya. Ini gudang garam filter 12, rokok juga, tapi di sini berubah jadi slop. Ini D-nya juga nggak dipakai karena diambil sama yang atas, karena sekali jual dasarnya hitungannya ini rumusnya dari program. Ini satu slopnya berapa? Misal 10 juga. Harga pokok berapa? Katakanlah 150.000. Harga jual 155. Ini percontohan saja sih, Bu. Ini 1. Ini untuk tipe item 1 N UTM. Nah, ini udah jadi 2 item sama. Kalau misalkan pengen buat itemnya cuma ada 1, ya ini aja 1. Pacuannya cuma satu atas, paling atas sendiri. Kalau pengen buat cuma 1 item. Nah, ini untuk contoh rokok. Untuk contoh minyak kayak gini. Ini saya hapus lagi. Jadi ini misalnya minyak MYK 001. Nama minyaknya apa? Bimoli 1 liter. Ini namanya loh, Bu ya. Acuannya bukan 1 liter, ini nama dari produknya. Kalau di sini nanti keterangannya, misalkan ini jenisnya minyak, sama satuannya sekali jual apa? Sekali jual pak atau bungkus gitu. Bungkus kayaknya kalau minyak itu per liter deh, liter. Satuan dasar D. Setiap jual apa? 1. Harga pokok, harga kulain jenengan misal 20.000. Harga pokok, harga jual 21.000. Ini tergantung jenengan mau ngambil untung berapa. Ini modalnya, ini untungnya, Bu. Stoknya yang sekarang di toko ada berapa? Misalkan ada 5. Minimum juga sama, mau diisi apa enggak terserah. Sama kayak ini opsional, bisa diisi atau enggak. Ini merek sama stoknya. Tapi kalau ini wajib diisi biar enggak bingung. Ini juga harus diisi sesuai tipe item 1 menggunakan serial N. Ini UTM. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sudah disimpan, ini paling atas simpan, atau ada tulisannya CTRL plus S di sini, jadi kayak ini. Dengan tekan CTRL kontrol langsung sama S, tekan ini udah nyimpan. Jangan buat ini dulu aja, nanti kalau sudah nanti jangan infokan ke saya sesuai apa enggak, kayak gitu.